Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya. Kita lanjutkan lebih dalam mempelajari tentang ilmu tilik ternak. Pada video kali ini saya temani Anda untuk mempelajari bagaimana cara menilai body condition score atau skor kondisi tubuh, terutama ke arah ternak domba atau kambing. Penilaian body scoring atau body condition score itu sangat bersifat subjektif. Kenapa demikian? Karena penilaian dilakukan oleh manusia, bukan oleh mesin atau menggunakan alat ukur tertentu. Jadi bersifat sangat subjektif. Oleh karena itu, orang yang melakukan penilaian harus mengerti patokannya dan cara mengukurnya. Kemudian patokan yang digunakan untuk menilai kondisi tubuh itu berupa patokan kriteria angka yang berkisar antara 1 sampai 5 yang diciptakan oleh negara di Inggris atau juga negara Commonwealth. Atau juga ada juga patokan yang berkisar antara 1 sampai 9 itu digunakan di daerah Amerika. Nah, patokan-patokan itu sebenarnya bukan patokan mutlak, jadi perlu kemampuan dan skill khusus untuk menilai bagian tubuh yang mana yang menjadi patokan. Kemudian patokan itu dibagi dalam beberapa kelas tertentu, gitu ya. Nah, untuk bisa menilai body condition score itu ternak akan dikelompokkan dalam beberapa tingkatan kondisi. Nah, itu yang nanti akan menjadikan nilai tersebut, nilai ternak itu akan memiliki skor kondisi 1, 2, 3, 4, atau 5. Jadi harus ada perbedaan tingkatan kondisi baru kita bisa menilai skor kondisi tubuh dari ternak. Scoring pada kambing menggunakan patokan skala 1 sampai 5. Jadi body condition score-nya menggunakan patokan 1 sampai 5. Di mana kambing yang sehat itu biasanya memiliki nilai BCS atau body condition score 2,5 sampai 4. Kita lihat untuk ternak kambing yang memiliki BCS sekitar 1, itu kondisinya kambing sangat kurus, tidak ada sama sekali cadangan lemak. Kemudian antara BCS 1 sampai 2 itu biasanya menunjukkan pada ternak kambing terjadi masalah, atau bisa juga mengindikasikan buruknya manajemen pemeliharaan atau buruknya kesehatan dari ternak kambing tersebut. Kemudian pada BCS 4 sampai 5 itu biasanya jarang diamati pada kambing dalam kondisi manajemen normal, tapi cukup detail diamati pada saat dilakukan kontes ternak kambing, karena nilai 4 dan 5 itu cukup gemuk dan sangat gemuk, karena kita lihat BCS 5 itu terlalu gemuk, yang diistilahkan dengan obesitas. Nah, ini adalah tabel dari body condition score yang digunakan di daerah Australia. Jadi di sini ada kolom-kolom, 3 kolom yang dijadikan patokan adalah penilai yang melakukan scoring dari kondisi tubuh melihat kondisi dari Spinos processus, bagian rib dan bagian loin eye, ya. Kemudian yang caranya adalah pada saat ternak dinyatakan memiliki BCS sama dengan 1 atau dalam kondisi very thin, sangat kurus, itu untuk Spinos processusnya sangat mudah untuk dirasakan dan dilihat, terlihat tajam. Kemudian bagian ribnya atau bagian tulang rusuknya itu juga mudah untuk dirasakan. Kemudian untuk bagian loin eye-nya di sini tidak terasa ada perlemakan. Pada BCS yang sedikit di atas dari angka 1, yaitu BCS skor 2, yaitu kurus, ini sudah ada
masih terasa spinos processusnya masih mudah untuk dirasakan, tapi sudah tidak terlalu tajam seperti pada saat BCS 1. Kemudian untuk kondisi tulang rusuknya ini juga masih bisa dirasakan, tapi katanya di sini memerlukan sedikit tekanan untuk bisa merasakan pertulangan pada bagian tulang rusuk. Jadi diraba, kemudian agak ditekan sedikit. Untuk kondisi loin eye-nya katanya sudah ada sedikit perlemakan. Pada BCS 3 di sini adalah istilahnya good condition, jadi kondisi yang diinginkannya di sini di BCS 3. Kondisi spinos processusnya sudah membulat dan terasa halus, jadi tidak terasa tajam lagi ujung dari spin. Jadi ujung tulang punggungnya ya, daerah tulang punggungnya bila dirasa sudah terasa lebih halus, agak membulat. Ribnya juga bagian tulang rusuknya juga sudah halus. Di sini juga sudah mulai ada lebih banyak perlemakan. Pada saat BCS 4 ini sudah dinyatakan sebagai ternak kambing yang gemuk. Di sini ujung spinos processus katanya dapat dirasakan dengan sedikit tekanan, ya. Tapi kalau misalnya tidak ditekan tidak bisa teraba ujung tulangnya. Kemudian di sini bagian pertulangan tulang rusuk sudah tidak bisa dirasakan lagi, tapi antara tulang dengan tulang itu masih bisa terasa. Nah, di sini mulai perlemakannya cukup tebal. Dan di saat BCS 5 itu sudah obesitas, itu katanya spinos processus itu tidak bisa teraba sama sekali. Kemudian antara tulang rusuk dengan tulang rusuk tidak bisa lagi dirasakan dan tidak bisa terasakan, jadi karena sudah sangat gemuk dan sudah sangat ditutupi oleh lemak, begitu ya. Nah, ini juga sama, tapi ini agak lain karena ini bisa dirasakan untuk sama sebenarnya spinos processus, tapi ini ada transfer processus. Jadi ini dengan cara yang lain. Silakan melengkapi yang tadi menggunakan spinos processus, kemudian tulang rib dan loin muscle. Sedangkan ini diperluas kembali dengan transfer processus. Ya. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi menggunakan skala 1 sampai 9. Sebenarnya sama saja, tapi mereka si pembuat tabel ini lebih detail untuk menyatakan salah satu kondisi. Misalnya kondisi thin atau kurus terbagi menjadi 3 jenis BCS yang semuanya menyebutkan kurus. Ini mungkin sama dengan BCS 2 pada saat posisi BCS-nya rentang 1 sampai 5. Begitu ya. Jadi ini mungkin kalau di bahasa Indonesia kan amat sangat kurus sekali, seperti itu ya. Amat sangat kurus, sangat kurus sekali, sangat kurus, dan sedikit kurus, seperti itu ya. Jadi istilah kurusnya sangat detail. Kemudian di sini antara moderate dengan good. Pada saat skala 1 sampai 5 ini menjadi mirip BCS 3, tapi ini dibedakan menjadi BCS 5 dan 6. Kemudian BCS 7, 8, 9 itu serupa seperti BCS 4 dan 5. Jadi hanya ada, kalau di 4, 5 hanya ada fat dan obesitas, ini amat sangat obesitas sekali, seperti itu ya. Jadi silakan ini dipelajari istilahnya dan dibayangkan seperti apa perbedaan antara tiap BCS. Oke. Nah, di Kanada patokan untuk menilai body condition score-nya adalah mereka lebih merasakan ujung spine, spinosus processus, dan bagian rib.
sebenarnya ini sama saja, tapi mereka tidak menyebutkan dengan angka 1, 2, 3, tapi dengan istilah very lean, lean, medium, dan fat. Jadi terserah kita mau menggunakan patokan angka 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, atau 1 sampai 9, atau hanya istilah very lean, lean, medium, dan fat. Tapi pada dasarnya semua cara itu menggunakan basic perabaan ujung spinosus processus dan daerah rib. Ini yang dalam bahasa Indonesia. Jadi Indonesia juga menganut yang 5, skala 5. Jadi jelek, sedang, baik, dan selanjutnya nanti kita lihat di sini daerah yang diambil patokan adalah pangkal ekor dan daerah loin. Jadi kalau jelek atau BCS1 itu pangkal ekornya ada cekukan yang dalam tanpa ada jaringan lemak di bawah kulit, kulitnya cukup elastis tapi bulunya seringkali kasar. Kemudian bagian loinnya, katanya loin itu mereka mengambil istilah loin karena pada daerah loin itu bisa terlihat spinosus processus dan ini processus horizontal sama dengan transversus processus ya. Jadi kedua spine dan transversus processusnya terlihat tajam. Kemudian pada saat sedang, di sini sudah terlihat pangkal ekornya itu di sini dangkal. Tadi masih dalam, sekarang sudah dangkal. Ya. Kemudian bagian loinnya kelihatan katanya processus horizontal atau istilah lainnya transversus processus yang ujung tulang rusuk ya, itu sudah agak membulat, tidak terlalu tajam lagi. Pada saat kondisinya BCS-nya 3 dalam kondisi istilahnya baik, ini terlihat katanya pangkal ekornya sudah dilapisi oleh lemak, tapi pelvisnya masih bisa diraba. Untuk daerah loinnya, katanya ujung processus horizontal itu hanya dapat diraba dengan penekanan. Jadi kalau Anda mencoba memegang dengan cara ini atau dengan cara seperti ini ujungnya harus agak ditekan baru bisa teraba ujung dari transversus processus. Kondisi BCS 4 itu diistilahkan dengan gemuk. Terlihat pangkal ekornya sudah terisi sempurna, bahkan terlihat berlipat karena timbunan lemaknya sudah sangat nyata. Dan loinnya terlihat prosesnya sudah tidak teraba dan tampak membulat. Dengan hanya secara visual dengan mata saja sudah terlihat membulat. Kemudian pada saat kondisinya skornya 5, diistilahkan sangat gemuk, ini sudah lemak di mana-mana ya. Jadi pangkal ekornya sudah tertimbun jaringan lemak, pelvisnya sudah tidak teraba, meskipun Anda menekan pun sudah tidak teraba sama sekali di mana processus spinosus atau transversus processusnya. Nah, sekarang kita lihat indikasinya bagaimana bila BCS dari ternak itu kita nyatakan 1 atau sangat jelek, berarti artinya ternak itu membutuhkan suplemen pakan secara kualitas dan kuantitas. Jadi ini biasanya sering terjadi pada kambing yang digembalakan dan saat itu terjadi musim kemarau, jadi pakan hijauannya kurang, atau mungkin karena stocking rate-nya terlalu padat. Pada saat kita nyatakan kambing itu dalam kondisi BCS-nya 2 atau sangat tidak baik, itu artinya sama ternak masih membutuhkan suplemen pakan, berarti pakannya kurang. Dan pada kondisi itu tidak dianjurkan induk bisa untuk bunting atau pejantan untuk dibibitkan jadi pejantan ya, ternak pejantan, dan masih memerlukan langkah cepat dan tepat untuk perbaikan kondisi. Pada saat BCS 3 ini yang ideal. Ini ideal untuk semua ternak, artinya ideal untuk ternak bunting, ideal untuk ternak yang menjadi ternak bibit, dan ini bisa dianggap sebagai kondisi yang baik karena ternak memiliki cadangan untuk menghadapi cekaman terhadap perubahan musim. Misalnya, bila Anda ingin menjual, jualah ternak Anda pada saat kondisi BCS-nya 3.
Dan bila Anda ukur ketebalan lemak punggungnya, itu bisa diduga sekitar ketebalan 3-4 mm bila diukur di atas tulang rusuk yang ke-13. Pada saat kondisi BCS-nya 4, itu sudah mulai terlihat ada kelebihan lemak. Jadi artinya itu indikasi Anda terlalu banyak memberikan pakan secara kualitas, mungkin terlalu berlebih proteinnya misalnya, atau kuantitasnya juga terlalu banyak. Jadi tolong diatur kembali bagaimana pola pakan yang diberikan. Tapi untuk karkas itu masih bisa dikatakan prima. Nah, ini juga cukup baik untuk induk hamil karena dia memerlukan sedikit cadangan lemak yang berlebih untuk persiapan laktasi hingga pasca partus, pasca melahirkan. Nah, di saat sudah kondisinya body condition score-nya atau BCS-nya 5, itu sudah sangat kelebihan lemak atau yang disebut dengan obesitas. Ini bahkan persentase karkas pun menurun. Kenapa? Karena perlemakan yang lebih banyak. Jadi secara persentase karkasnya akan menurun nilainya. Nah, kita lihat sekarang pada kondisi BCS 1. Ini seperti ini gambarannya. Bagian spinosus processusnya terlihat tajam, tidak ada perlemakan, dan ujung transversus processusnya juga tajam. Jari Anda dapat dengan mudah merasakan ujung tulang transversus processus, ya. Nah, ini yang terlihat gambaran karikaturnya dari tampak samping dan tampak belakang. Ini agak meruncing ya, kelihatan backbone-nya tajam, kemudian end of short rib sharp and easily felt, berarti ujung tulang ini dengan mudah bisa teraba. Ini kita menggunakan patokan dari Kanada yang sampai 5. Jadi BCS 1 istilahnya adalah very lean. Ini juga masih BCS 1, bisa terlihat pada saat kondisi BCS 1 seperti inilah gambaran ternaknya. Terlihat di sini legok laparnya sangat terlihat bila Anda memegang di sini spinosus processus dengan mudah tanpa harus dilihat, tanpa harus ditekan pun sudah sangat mudah teraba. Kemudian ujung transversus processus juga dengan mudah bisa teraba. Katanya di sini tangan dengan mudah menggenggam transversus processus pada daerah lumbar vertebrae, dan itu sangat tajam, ya. Kemudian ini bila dilihat dari atas seperti ini. Kemudian ini perabaan daerah dada atau sternum, katanya sternal fat can be easily grasped between thumb and fingers. Jadi tidak terlalu ujung jari Anda dengan telunjuk Anda bisa dengan mudah bertemu karena tidak ada lemak yang teraba di daerah sini, ya. Kita lanjutkan dengan kondisi 2. Ini sudah dianggap kurus. Pada saat ini ujung dari spinosus processus masih bisa teraba, tetapi tidak setajam saat BCS 1. Di sini sudah ada sedikit perlemakan, kemudian perdagingan di daerah sini, daerah loinnya ini sudah mulai ada sedikit, standarnya medium. Dan ujung transversus processus mulai membulat, ada perlemakan di daerah di depannya transversus processus, maka sudah terlihat agak membulat. Tapi harus untuk menekan jari yang untuk meraba ujung ini memerlukan sedikit penekanan untuk bisa meraba ujung transversus processus. Kalau kita lihat seperti ini, katanya tulang punggungnya ini masih terlihat agak meruncing, tapi tidak seruncing yang tadi. Sudah ada agak sedikit membulat, agak beda ya dibanding yang tadi. Kemudian end of short rib, ini transversus processusnya masih mudah dipegang, tapi tidak sekeras yang tadi yang nomor 1, ya. Ini tampilannya dari belakang dan dari samping. Ini istilahnya lean atau kurus.
Nah, ini tampilan sebenarnya untuk BCS 2. Jadi katanya dilihat di sini backbone still visible. Jadi masih bisa terlihat tulang punggungnya. Terus some ribs can be seen. Ya, beberapa tulang rib di sini masih bisa terlihat, tapi ada sedikit perlemakan, ya. Jadi tulang iga, tulang rusuk itu masih bisa dirasakan. Dan bila Anda mencoba menekan di daerah spinosus processus ini, katanya masih bisa dirasakan menggunakan ibu jari dan empat jari tangan, ya. Jadi perlemakan juga sudah mulai bisa dirasakan, dan ini katanya masih bisa digenggam, tapi tidak se ekstrim yang BCS 1 tadi, ya. Kemudian di daerah sternumnya di sini katanya sternal fat, lemak di daerah dada itu sudah mulai lebih melebar dan menebal, tapi tangan kita masih bisa bertemu, jadi masih perlemakannya masih sedikit, gitu ya. Kita lihat sekarang yang kondisi BCS 3, ini sudah terlihat lebih membulat ya semuanya. Di sini juga perlemakannya sudah mulai menebal. Ini katanya membutuhkan penekanan yang agak keras bila kita ingin merasakan ujung dari transversus processus. Di sini juga ujung dari tulang punggung ini, spinosus ini sudah mulai membulat ya, di sini penampilannya. Kita lihat sekarang seperti inilah kondisinya, katanya sudah mulai membulat, lebih membulat. Lihat ujungnya juga sudah ada dilapisi oleh lemak. Dan ini istilahnya adalah medium. Kemudian pada kondisi ternak aslinya seperti ini, bisa dilihat katanya the backbone is not prominent, sudah tidak terlalu terlihat lagi. Kemudian tulang iga, tulang rusuk juga atau rib ini juga sudah mulai membulat, sudah ada dilapisi oleh lemak, layer of fat covers. Kemudian kalau mau menekan harus menggunakan tenaga bila kita ingin melihat daerah ribnya, ya, antara tulang iga dengan tulang iga atau antar tulang rusuk, kita harus menggunakan tekanan baru bisa terasa antar tulang tersebut. Kemudian daerah spinosus processus itu katanya sudah tidak dapat lagi dengan mudah dirasakan. Kenapa? Karena sudah ada tissue layer covering the vertebrae. Jadi sudah ada jaringan yang menutupi daerah tulang punggung. Kemudian itu adalah perlemakan dan perdagingan. Kemudian pada saat Anda menekan menggunakan telapak tangan Anda, itu juga memerlukan tenaga untuk bisa merasakan tulang spinosus dan transversus. Ini pada saat kita merasakan sternal fat itu sudah mulai lebar dan tebal, ya. Meskipun masih bisa digenggam, tapi sudah agak sulit untuk digerakkan. Jadi waktu masih BCS 1 dan 2 itu mudah digoyang-goyang. Sekarang kalau mau digerakkan itu sudah mulai kenyal-kenyal gitu ya. Karena sudah ada seperti joining cartilage dan ribs itu bare felt, jadi sudah agak keras sedikit, ya. Ini dari punggung atas tampaknya seperti ini, sudah mulai membulat ya terlihatnya. Ini kondisi yang baik. Sekarang ini sudah mulai fat atau terlalu gemuk. Pada saat ini sudah belum terlalu gemuk, ini masih gemuk. Jadi sudah terlihat membulat di sini. Seperti ini nampaknya sudah sulit untuk dirasakan, cannot be felt, ya. Ujung ini sudah sulit untuk meskipun diberikan penekanan, kita berusaha meraba ujung ini sudah tidak bisa teraba. Sama dengan di sini ujung dari spinosus juga sudah tidak bisa teraba lagi, ya. Ini jadi spine itu detected only as a line, jadi hanya nampak sebagai garis, tapi tidak bisa lagi diraba di mana ujung tulangnya, karena sudah
ditutupi oleh lemak yang cukup tebal, ya. Jadi di sini katanya loin eye muscle, daerah sini itu sudah di cover oleh thick fat, ya. Lemak yang cukup tebal. Ini daerah loin, yang garis-garis ini adalah daerah loin eye muscle. Ini kita lihat dalam bentuk karikaturnya seperti ini, sudah cukup membulat. Ini membulat ya, Anda bisa bedakan yang tadi agak berbentuk segitiga, ini sudah membulat nampaknya. Ujung ini sudah agak sulit diraba, ujung di sini juga sulit diraba. Inilah pada kondisi BCS 4 atau fat istilahnya. Nah, seperti ini terlihat ya, di sini cukup jelas perbedaannya. Di sini katanya lemak di daerah sternum itu sudah susah untuk digenggam karena sudah sangat lebar dan sangat dalam, ya. Dan kita sudah tidak bisa menggoyang-goyangkan lagi daerah ini. Itu artinya sudah gemuk, ya. Kita lihat di daerah seperti ini, backbone itu sudah tidak bisa terlihat. Kemudian tulang rusuk juga tidak bisa terlihat seperti ini, ya. Ini katanya masih bisa sedikit menggenggam spinos processus pada daerah lumbar vertebrae, jadi tulang punggung. Karena dia masih bisa, tapi sudah agak sulit karena dia sudah cukup tebal perototan dan perlemakannya, ya. Kemudian dengan cara menggunakan 5 telapak tangan itu juga sudah agak susah dirasakan pertulangannya, di mana transversus processusnya sebelah mana itu sudah tidak teraba, ya. Semua sudah agak membulat, jadi tidak ada bisa dilihat lagi vertebrae-nya. Dan ini terlihat dari atas seperti ini. Jadi tulang punggungnya ini hanya terlihat seperti ini. Silakan nanti Anda pelan-pelan membandingkan dengan BCS 1, apakah bisa membedakan dengan mudah, gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana dalam kondisi obesitas. Katanya benar-benar spinosus processus itu tidak bisa dideteksi. Kemudian juga sama, transversus processus juga tidak bisa dideteksi, di mana tidak bisa diraba. Loin eye muscle, jadi perototan daerah ini juga sudah very full, sangat penuh, ditutupi oleh lemak, ya. Lihat katanya transversus processus not detectable. Ini sudah tebal sekali lemaknya. Di sini juga sangat tebal lemaknya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Ini lihat daerah sternumnya, wah, sudah lemak semua ya. Katanya joining fat covering cartilage and rib itu sudah tidak bisa digenggam saking tebalnya. Dan di sini kalau untuk tulang punggung, katanya tulang punggung itu sudah penuh dengan lemak. Tulang dada, tulang rusuk itu juga sudah tidak bisa terlihat oleh visual mata. Kemudian tulang rusuk juga sangat dipenuhi oleh excessive fat, jadi perlemakannya cukup tinggi. Oke. Nah, di sini karena sangat tebal perototan dan lemak itu seperti memperlihatkan, katanya spinos processusnya itu hilang, ya, spine-nya hilang. Oke. Kemudian ini juga kalau diraba dengan cara seperti ini hilang, katanya tulangnya tidak bisa teraba, ya. Seperti itu adalah kondisi BCS 5. Jadi nampaknya Anda harus mencoba langsung pada ternaknya supaya bisa membedakan yang mana yang disebut BCS 1, 2, 3, 4, 5. Untuk di Indonesia mungkin agak susah untuk menemukan BCS 5 ya. 4 pun mungkin agak susah. Nah, rata-rata antara di 2 dan 3 mungkin. Bahkan sebenarnya saya sangat berharap Anda bisa menemukan 5
contoh 5 BCS tersebut supaya Anda bisa belajar langsung ya. Nah, kita lihat apakah selalu angka dari BCS itu angka mutlak 1, 2, 3, 4, 5. Katakanlah nilai dari BCS itu bukan hanya langsung satu angka. Misalnya untuk tulang rusuk kita bisa memberikan angka 4. Pada saat kita menilai di pangkal ekor pada ternak yang sama, kita berikan angka 3. Bagaimana itu? Gitu ya, tadi Anda lihat di daerah ada tabel, ada tentang transversus processus, ada rib, ada loin. Itu tidak harus di tiap item itu harus sama angkanya. Jadi misalnya pada saat transversus processus Anda beri angka 4, kemudian pada saat loin angka 3 misalnya, itu boleh saja. Nah, angka akhirnya adalah 4 tambah 3, 7 dan dibagi 2. Jadi angka akhir untuk BCS untuk ternak tersebut adalah 3,5. Seperti itu ya. Sekarang kapan sih kita harus melakukan penilaian terhadap body condition score? Yang pertama pada saat pra-breeding. Jadi pada saat ini kambing dengan kondisi yang minimal akan mengakibatkan kesulitan bunting dengan jumlah anak yang sedikit. Jadi sebelum bunting itu tolong diperhatikan BCS-nya. Kenapa? Karena induk dengan nilai BCS yang rendah itu biasanya susah untuk menjadi bunting. Kenapa bisa demikian? Karena untuk memenuhi metabolisme dirinya sendiri saja dia sudah kesulitan, makanya BCS-nya mungkin jatuh di angka 1. Nah, pada saat kondisi jatuh BCS-nya rendah sekali seperti itu, kemudian dia harus bunting, tentu akan susah sekali. Kasihan untuk induknya dan kasihan untuk anaknya. Jadi pada kondisi seperti itu tolong lakukan perbaikan pakan lebih dahulu agar nilai BCS-nya meningkat. Yang kedua, kapan kita melakukan penilaian BCS? Pada saat mid gestation, pada saat induk itu bunting. Jadi kita harus pahami, bila induk itu kurus di saat dia sedang kondisi bunting, bisa diduga nanti anak yang terlahir pun akan kurus, kecil, lemah, dan produksi air susu dari induk tidak akan cukup. Mengapa demikian? Seperti halnya tadi kasus pre-breeding yang kondisinya rendah BCS-nya, kemudian dipaksa untuk bunting. Tentu pertama agak sulit terjadi bunting. Kalaupun bunting, anak yang dihasilkan kurus. Ya, nutrisi untuk ibunya sendiri masih kurang. Kemudian pada saat early lactation, pada saat induk menyusui. Jadi induk dengan BCS yang rendah pada saat awal laktasi akan menyebabkan produksi air susu itu sedikit. Kemudian efeknya adalah pada saat anak kambing yang menyusu dengan produksi susu induk yang sedikit, tentunya pada saat dia disapi akan memiliki bobot badan yang rendah. Jadi tidak selamanya bobot sapi itu rendah karena secara genetik rendah. Mungkin bisa disebabkan karena pengaruh lingkungan berupa BCS induk yang rendah. Kemudian saat penyapihan. Nah, di sini katanya dilihat dengan penyapihan anak yang kecil menunjukkan hilangnya produksi dan potensi keuntungan. Jadi sambungan dari early lactation yang rendah tadi, jadi induk pada saat dia harus menyusui anaknya, kemudian induk itu mempunyai BCS yang rendah, efeknya itu nanti anaknya juga memiliki bobot badan sapi yang rendah. Nah, si anak itu pun nanti pada saat dia menjadi ternak dewasa, dia juga akan tidak optimum produksinya, ya. Dan Anda juga bisa melakukan penilaian BCS saat Anda sebelum menjual ternak Anda. Jadi ini pernah saya sampaikan, penjual melakukan penilaian atau pendugaan BCS terlebih dahulu sebelum dia menjual
ternaknya di pasar misalnya untuk mengurangi kerugian saat penjualan. Ilustrasinya begini. Bila seorang peternak tidak mengetahui cara menduga BCS, jadi dia mengira bahwa ternaknya itu dalam kondisi baik misalnya, atau kondisinya sebenarnya baik, tapi pembeli yang lebih, dalam tanda kutip, lebih lihai, dia akan bilang ternak bapak kurus, jadi itu nilainya jatuh, harga jualnya jatuh. Bagaimana kalau saya membeli dengan harga sekian? Padahal sebenarnya kalau si peternak itu memiliki pengetahuan tentang BCS, dia mengerti bahwa yang tadi disebutkan oleh si pembeli itu salah. Jadi artinya peternak mempunyai daya tawar bila dia mengerti cara menduga nilai BCS dari ternaknya sebelum dia menjual ternaknya. Nah, untuk menutup pertemuan pada video kali ini, saya anjurkan Anda menonton dari YouTube. Silahkan cari ini YouTube dengan address seperti ini supaya Anda lebih paham, dan jangan berhenti pada satu video itu saja. Silahkan mencari video-video lain yang berhubungan dengan bahasan yang kita bahas pada video kali ini. Dan ingat, the capacity to learn is a gift.